mentadaburi, menghayati singkat di ayat yang kita baca ini. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga besar kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, serta perdagangan yang kalian usahakan, yang kalian capai dengan mati-matian, dengan membanting tulang, wa masakinu tardawnaha, maupun rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, itu semuanya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah maupun Rasulnya, wa jihadun fi sabilihi, serta jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan prioritas mahabbah, prioritas kecintaan, yaitu kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, daripada dunia dengan segala urusannya, baik itu urusan orang tua, anak-anak, saudara, istri, keluarga, harta, maupun perdagangan. Ini semua adalah dunia dengan segala urusannya. Tidak akan selesai kalau kita selalu menomorsatukan dunia. Kesibukan satu dan kesibukan yang berikutnya pasti akan terus-menerus ada. Baik itu urusan sekolah, urusan mengajar, urusan tugas-tugas, urusan amanah, urusan keluarga, itu semuanya tidak akan ada habisnya. Maka dalam hal inilah kita wajib untuk melakukan manajemen, penataan, serta ada skala prioritas. Prioritas untuk apa? Untuk kita nomorsatukan, kita dahulukan mahabbahnya tadi. Kecenderungan ataupun orientasi kita itu adalah Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Kalau dulu konteks jihad adalah dengan senjata atau jihad bil qital, jihad dalam peperangan. Tapi kalau sekarang jihad ini maknanya lebih luas, yaitu jihad dalam bentuk taklim, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk penyebaran ilmu, tarbiyah, dan banyak sekali yang lainnya. Artinya adalah bahwa kepentingan-kepentingan kita yang kita tujukan dalam rangka untuk i'la'u kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Ta'ala di muka bumi ini dengan berbagai macam bentuknya, itu harus menjadi prioritas utama dalam kerja-kerja kita. Makanya dalam hal ini Allah tegas ya memberikan ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah. Kalau kalian lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, kalau kalian lebih cinta kepada dunia daripada akhirat, kalau kalian lebih memilih urusan-urusan, lebih menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan dunia, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, mendatangkan pelajaran, mendatangkan, ya kalau bahasa lebih kerasnya adalah azabnya di dunia ini.
Ketika mahabbah kita utamakan kepada dunia, kecintaan kita utamakan kepada dunia daripada kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Jadi maka Allah akan memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Ayat ini pernah dibaca oleh Syekh Hasan Al-Banna pada saat beliau mendapatkan amanah untuk berdakwah di luar kota. Dan pada saat yang sama, anaknya sedang sakit. Maka untuk menguatkan kemauan dirinya, karena sudah dijadwal, sudah ditunggu jamaah di luar kota sana, harus pergi, tidak ada yang mengganti, maka beliau harus meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Karena ada istrinya yang bisa mengurus kesehatan anaknya, bahkan lebih pandai daripada beliau. Maka sepanjang jalan beliau membaca ayat ini dan menghayatinya dengan seksama, yang itu menguatkan beliau untuk menempuh jalan dakwah itu. Kita kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, tapi seringnya kita terbentur dalam kepentingan-kepentingan ini. Secara manusiawi kita tidak bisa memungkiri, ya, semua kita punya kecenderungan, punya kepentingan, punya urusan. Ada urusan orang tua, urusan anak, istri, urusan keluarga, semuanya lah. Tapi di dalam kualifikasi ataupun ciri pribadi orang mukmin itu kan, orang yang soleh adalah munadzamun fi syu'unihi, teratur dengan urusan-urusannya. Jangan kita benturkan urusan dunia dengan urusan dakwah, tapi bagaimana kita sinergikan, kita tata dengan sebaik mungkin supaya masing-masing hak terpenuhi. Karena kalau tidak begitu, kita diancam ini di akhir ayat ini. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang senada dengan kalimat ini. Wallahu la yahdi. Ada 12 ayat yang diakhiri dengan wallahu la yahdil qauma. Ada yang wallahu la yahdil qaumal kafirin, ada wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan ada wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi ada 12 ayat tetapi memiliki muara pada 3 kalimat saja tadi. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir, orang zalim, ataupun orang fasik. Di dalam surat At-Taubah juga begitu. Misalnya di surat At-Taubah ayat 19. Itu diakhiri wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian di surat At-Taubah ini pula ayat yang ke-37 diakhiri wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Di surat Al-Maidah malah beruntun ya, di ayat 44, 45 dan 47. Yang mana ayat ini hampir mirip. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat 45-nya fa ulaika humul zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 47-nya fa ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, para ahli tafsir memberikan komentar terhadap ayat-ayat ini. Di antara kesimpulan yang menarik bagi saya adalah bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan aturan Allah dalam hidup ini, dengan mengingkari hukum tersebut, mengingkari hukum Allah, mengingkari hukum Al-Quran, dan dia tidak mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka statusnya dia adalah kafir. Barang siapa yang tidak mempercayai, barang siapa yang mempercayai kebenaran hukum itu, namun tidak menerapkannya, maka dia adalah zalim.
Dan barang siapa yang bodoh, tidak tahu tentang keberadaan hukum itu dan akhirnya berdampak dia tidak melaksanakannya, maka dia hukumnya fasik. Nah, itulah kualifikasi atau perbedaannya. Para ulama memberikan komentar yang lain juga bahwa antara kafir, zalim dan fasik ini di ayat-ayat ini dan di momen atau di tempat-tempat yang lainnya itu ada yang mengatakan itu maksudnya sama, diulang-ulang dengan bahasa yang berbeda supaya tidak menjenuhkan atau menjemukan. Tapi kalau dilihat secara detail, bahwasanya kafir adalah dari kufur. Kufur itu adalah ingkar. Al-ingkar li wujudillah. Jadi ingkar terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kafir. Kalau orang zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sehingga lawan dari zalim adalah adil. Memalingkan kebenaran dari tempatnya, melakukan penyimpangan, itulah zalim. Dan zalim ini terbagi, ada yang zalim pada Allah Ta'ala dengan berbuat syirik, sehingga Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang paling tinggi, yang paling nomor satu adalah kezaliman kepada Allah dengan menyekutukannya, itulah syirik. Ada kezaliman pada Rasulullah dengan tidak mengambil sunnah-sunnahnya. Ada kezaliman pada sesama mukmin atau sama manusia. Ada kezaliman pada diri sendiri. Nah, sedangkan fasik itu adalah orang yang fasik itu adalah al-khariju an ta'ati rabbih. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya, kepada Allah. Jadi tidak mentaati Allah Ta'ala, atau al-jahid hak Allah, orang yang tidak memenuhi haknya Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam hal ini para ulama juga menyampaikan al-fasiku a'amu minal kafir. Orang fasik itu lebih umum daripada kafir. Sedangkan al-dhalimu a'amu minal fasik. Orang yang dolim itu lebih umum daripada fasik. Jadi yang paling general adalah zalim, kemudian di bawahnya adalah fasik, di bawahnya lagi adalah kafir. Nah, itulah pengertian dari sebagian ulama ya. Orang yang zalim itu bisa jadi orang mukmin atau orang kafir, fasik juga sama. Jadi fasik bukan hanya mukmin yang dosa besar, tapi orang kafir yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah itu juga bisa disebut fasik. Nah, oleh karena itulah kita harus waspada terhadap segala sifat yang buruk itu, yang mana sifat-sifat inilah menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Sifat kekafiran, sifat kezaliman, dan sifat kefasikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan selalu kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, petunjuknya, dan kita istiqomah di jalannya sampai akhir hayat, kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.